Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Ibu Okvia Lestari dari SMP Alfa Centauri Bandung. Pada materi pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 ini, kita akan membahas mengenai teks ulasan. Bahasan pokoknya yaitu mengenai struktur dan kebahasaan dari teks ulasan. Struktur dalam teks ulasan itu dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama identitas karya, berisi detail identitas karya yang diulas. Lalu yang kedua adalah orientasi. Bagian orientasi ini berisi gambaran umum karya yang diulas. Dan yang ketiga adalah sinopsis. Nah, bagian sinopsis ini berisi ringkasan atau alur cerita. Bagian yang keempat yaitu analisis. Analisis berisi analisa dari sebuah karya, termasuk ciri-ciri, kualitas karya, dan lain sebagainya. Lalu bagian yang keempat adalah evaluasi. Bagian evaluasi berisi kelebihan dan kelemahan dari karya yang diulas. Nanti kita akan membahas bagian-bagian tersebut. Ini adalah contoh dari identitas karya. Jika kalian membuat ulasan dari novel, kurang lebih identitas karyanya adalah seperti ini, yang berisi judul, penulis, penerbit, jumlah halaman, tahun terbit, dan lain sebagainya. Jika memungkinkan, apapun yang ada dalam sebuah cover buku itu bisa kita tuliskan sebagai identitas karya. Selanjutnya, struktur dalam teks ulasan berikutnya yaitu orientasi. Dalam orientasi, biasanya berisi gambaran umum dari sebuah novel. Contoh dari orientasi novel Senja dan Pagi merupakan novel terbitan April 2019. Novel ini diangkat dari kisah nyata pribadi penulis sebagai seorang musisi muda yang memiliki sejuta mimpi. Novel remaja Senja dan Pagi ini laris di pasaran. Selain itu, cerita novel ini juga dibuat menjadi sebuah video musik yang merangkum keseluruhan cerita pada novel tersebut. Nah, kurang lebih kalimat orientasinya atau paragraf orientasinya adalah seperti itu. Anak-anakku sekalian, struktur yang ketiga yaitu sinopsis. Sinopsis adalah ringkasan dari sebuah karya atau alur dari sebuah karya. Dalam sinopsis cerita dari buku tersebut yaitu kisah drama yang beberapa diantaranya receh tapi berkelas. Sikap berani mengambil langkah besar untuk menemui sang papa hanya dengan saling mengenal seminggu saja. Tapi menurutku inilah sosok pria sejati. Tak pernah bermain hati, sevisi misi, dan mempunyai mimpi. Novel ini membawa kita menelusuri kisah singkat Alfie dan Linka sejak bertemu hingga menjadi sah. Ditambah dengan beberapa gambar yang ditampilkan oleh Alfie sejak kecil bertemu dengan Papa Linka hingga akhirnya menikah. Ya, demikianlah analisis dari struktur sinopsis buku tersebut. Kita memasuki bagian keempat dalam struktur teks ulasan, yaitu bagian analisis. Pada bagian ini berisi pandangan dari pengulas mengenai hasil karya yang diulas, termasuk kepada ciri-cirinya.
Hal ini dilakukan setelah melalui tafsiran yang cukup terhadap hasil karya tersebut. Pada bagian ini, buku yang kita analisis tadi, bagian analisisnya kurang lebih seperti ini. Penggunaan bahasa yang sangat ringan memudahkan pembaca untuk ikut berimajinasi dalam memerankan pemain di buku ini. Ditambah lagi dengan pemberian pembatas buku yang unik ada dua. Satu bertuliskan senja dan satunya bertuliskan pagi. Namun, kisah yang ditampilkan cukup sederhana dan mudah ditebak, apalagi ketika telah mengikuti jejak Alfie Ray dari awal muncul di dunia musik hingga saat ini. Oh ya, buku ini cukup tipis, jadi sehari-hari bisa selesai bacanya. Nah, anak-anakku sekalian, saatnya kita menganalisis dari struktur teks ulasan yang terakhir, yaitu evaluasi. Pada bagian evaluasi, berisi penilaian terkait dengan kelebihan atau bagian yang kurang bernilai atau kekurangan dari suatu karya. Selain itu, pada bagian ini juga memuat komentar penulis apakah hasil karya tersebut bernilai, berkualitas, atau tidak untuk ditonton atau disaksikan atau dibaca. Selain itu, bisa juga berisi kesimpulan dari ulasan terhadap suatu karya. Pada evaluasi buku ini, kita bisa menulis kurang lebih seperti ini. But overall, buku ini cukup menjadi motivasi buat anak muda untuk tetap mengejar cita-cita tanpa menduakan kisah cinta. Seiring berjalan beriringan dan tetap selalu berkarya walaupun status telah berubah. Justru, buku ini menggambarkan bahwa pernikahan tidaklah menjadi penghalang untuk berhenti berkarya. Apalagi ketika pasangan mempunyai frekuensi yang sama dengan yang diharapkan. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan yang lainnya ya, yaitu pembahasan mengenai kebahasaan teks ulasan. Pada teks ulasan, biasanya banyak dibahas mengenai konjungsi, termasuk yaitu konjungsi penerang, konjungsi temporal, konjungsi penyebab, dan ungkapan saran atau rekomendasi. Nah, nanti satu-satu kita akan mempelajari dari kebahasaan teks ulasan tersebut. Dalam mempelajari teks kebahasaan ini, Ibu mohon kalian memperhatikan macam-macam contoh kata dan macam-macam contoh kalimatnya agar kalian mudah memahami materi ini. Unsur kebahasaan yang pertama yaitu konjungsi penerang. Konjungsi penerang berfungsi untuk menerangkan peristiwa atau kejadian di dalam kalimat. Contohnya yakni, bahwa, yaitu. Contoh kalimat berikut tolong diperhatikan. 1. Zaid mempunyai seorang adik yang sangat kreatif, yakni Zidan. 2. Pak Guru menjelaskan bahwa besok akan diadakan lomba pidato. 3. Ayah Doni sedang dinas keluar kota, yaitu kota Palembang. Konjungsi atau kata sambung yang kedua yaitu konjungsi temporal, yaitu menjelaskan hubungan waktu antara dua hal. Contohnya adalah sejak, semenjak, kemudian, akhirnya. Tolong perhatikan kata-kata atau kalimat berikut ini. Sejak ia jadi juara kelas, ia berubah agak sombong. Yang kedua, pengamen itu berjalan di tepi jalan, kemudian mampir di sebuah warung. Contoh kalimat yang ketiga yaitu akhirnya apa yang ia cita-citakan terwujud
berkat doa dan kerja kerasnya. Nah, itulah adalah contoh-contoh dari konjungsi atau kata sambung temporal yang berhubungan dengan waktu. Unsur kebahasaan yang ketiga yaitu konjungsi penyebab. Konjungsi penyebab yang menjelaskan bahwa suatu kejadian karena suatu sebab. Contohnya kata sebab, karena. Contoh kalimatnya kurang lebih seperti ini. Ia menjadi inspirasi teman-temannya karena kedisiplinan dan kerja kerasnya. Contoh berikutnya, rumah ini akan dirobohkan sebab sudah tidak layak huni. Nah, itulah adalah contoh konjungsi penyebab. Berikutnya yang terakhir yang dibahas dalam kebahasaan teks ulasan yaitu ungkapan saran atau rekomendasi. Maksudnya, pernyataan yang membuat saran, ajakan, atau rekomendasi. Kurang lebih, jangan, harus, hendaknya. Nah, itulah contoh-contoh pernyataan dari ungkapan saran. Contoh kalimatnya kurang lebih seperti ini. Dari paparan cerpen tersebut, jangan sampai kita terjerumus pada narkotika. Contoh kalimat berikutnya, hendaknya kita selalu membuang sampah pada tempatnya sebagai wujud cinta kita terhadap lingkungan. Nah, anak-anakku sekalian, kurang lebih itulah contoh dari ungkapan saran atau rekomendasi. Demikianlah pembahasan kita pada materi ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil manfaatnya dan terima kasih atas perhatian anak-anakku sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Are you all my personal dreams?